semua orang di dunia ini yang kaya, semuanya itu pasti dia fokus di bidang yang dia ngerti. Satu bidang doang. Google, dia fokus di Google doang awal-awal. Facebook, dia fokus di Facebook doang. Begitu dia udah kaya, baru diversifikasi ke bidang lain. Nah, di investasi juga sama. Gak boleh kita baru mulai investasi duitnya kecil, kita udah pecah ke banyak emiten. Begitu emitennya naik, gak berasa karena terlalu kecil. Nah, itulah analogi cacing-cacing naganya gitu loh. Jadi ya kadang subjektif juga. Subjektif. Kecil besar itu berapa sih? Nah, itu balik ke komposisi orang masing-masing. Kalau saya kan dari dulu lihatnya papa saya tuh standarnya. Jadi saya merasa tuh, oh kalau ratusan sampai 1 M itu kecil. Karena papanya orang kaya. Iya, karena dia dulu selalu bilang, lu dagang jangan yang bisnis-bisnis kecil lah. Kalau lu dagang bisnis kecil jangan ngomong sama gua. Dia ngomong gitu. Kan dia ngomongnya kasar kan. Jadi saya merasa, oh segini tuh kecil, masih kecil gitu loh. Jadi dari dulu saya standarnya saya tingkatin terus gitu. Berarti ketika mencapai T udah merasa besar sehingga perlu diversifikasi ya. Gitu. Betul. Jadi diversifikasi itu saatnya setelah kita merasa nilai segini udah cukup. Kita diversifikasi. Tapi kalau kita merasa nilai segini belum cukup, ya masih harus cacing naga. Tapi cacing naga tuh nggak harus 1 emiten. Boleh 2, boleh 3. Tapi nggak boleh lebih dari 5. Tapi sebetulnya ya ada satu yang tadi saya tangkap gitu. Meskipun 1 emiten sebetulnya itu sudah melalui proses riset ya, datang ke site-nya dan sebagainya kan, sebetulnya tidak ngasal juga gitu. Betul, ya kan? Udah saya pelajari detail-detail lah, luar dalam gitu. Baru berani. Waktu saham paninya belum naik, orang bilang saya pom-pom. Begitu saham paninya naik, orang bilang saya insider. Jadi nggak pernah bener gitu. Iya. Nah, begitu dia koreksi turun, dibilang saya yang dam, saya yang jualan. Begitu naik lagi, dibilang pom-pom lagi gitu. Nah, jadi investor nggak pernah bisa bener gitu. Nah, itu juga menarik karena kadang yang ngomong gitu juga tanda kutip teman-teman lu juga gitu ya kan. Sama-sama nggak, rata-rata kalau teman-teman udah ngerti lah, rata-rata inilah orang-orang luar ya. Karena dia kan merasa, masa sih duit segini bisa jadi segini gitu. Buat orang yang nggak pernah ngalamin ini merasa too good to be true. Buat saya yang udah ngalamin dan teman-teman saya yang udah ngalamin, ternyata possible. Yang 1 M jadi 1 T itu ya, possible. Bahkan soalnya teman saya sendiri ada tuh yang dia jual perhiasan ya. Dia duitnya cuma 300 juta, sekarang duitnya puluhan miliar. Tertingginya sempat ratusan miliar juga, sampai beli Ferrari. Itu juga dia tidak insider juga, bener-bener ini. Yang udah ngerasain, merasa oh bisa, possible. Yang belum ngerasain, merasa ini too good to be true gitu. Sebenarnya ya, kalau perasaan lu gimana tuh? Kalau naik dikira pom-pom, kalau turun dikira ngedam. Kadang gimana tuh? Kadang ya kecewa sih, mungkin ya masih kecewa, cuman kan banyak tuh di timeline ini AHA nih, AHA. Insider gitu. nih, ya insider. Kalau nggak insider pom-pom nih gitu kan. Cuman menurut saya kita jadi orang nggak bisa dengerin orang lah ya. Kalau dengerin orang terus nggak ada habisnya gitu loh. Kan ya misalnya ada pepatah kan, tangan kita 2, kuping kita 2 gitu loh. Daripada kita tutupin mulut semua orang, mending kita tutup kuping aja gitu. Jadi saya tutup kuping aja gitu kan, pas nih tutup kuping 2, udah nggak usah denger gitu loh. Tapi kalau kita berusaha diemin semua orang, nggak ada habisnya gitu loh. Sebaik-baiknya kita, sebagus-bagusnya kita, pasti selalu dihina juga. Pasti ada salahnya lah. Tapi lo buka kelas juga kan? Buka kelas. Tapi nggak ngambil duit dari situ, gampangnya? Ambil duit ya tentunya ambil duit dong, kan ada untung ya, ada keuntungan dari sana. Tapi duit ini ya kita buat kembangin lagi lah, buat bayar tim, kan kita ada tim juga tuh. Ada analisnya, ada bagian yang bikin kontennya, ada Instagram, TikTok, Facebook. Nah itu buat mereka lah, buat gaji. Kalau saya nggak ambil apa-apa kan saya nggak bisa gaji mereka juga gitu. Nggak ngambil yang dari 1 T itu? Atau pernah ngambil? Ya kadang ambil juga, kalau misalnya pengen beli rumah ya tentunya ambil juga. Ada ambil juga. Cuman dari edukasi ini ya sebenarnya udah cukup lah. Kita kan saya terima gaji gitu. Kita sistemnya gaji. Jadi saya yang di edukasi ini kita semua terima gaji. Ya, jadi dari gaji sebenarnya udah cukup gitu. Ada juga kan yang banyak pendekatan gitu loh. Teman-teman apalagi yang awalnya value investor, tentu banyak yang pendekatannya
jangan ngomongin cuan mulu, risknya juga dong diperhatikan gitu. Nah, betul. Dalam konteks ini nggak konsisten gitu. Wow, risknya seolah-olah ditinggal di belakang, fokusnya di cuan. Kalau Bro Andri gimana tuh? Kalau saya sih waktu itu bener-bener saya mainnya benar-benar berani sih. Kalau saya memang salah, saya cut loss. Jadi setiap kali saya masuk saham, saya udah menentukan dulu saham ini buat invest atau buat trading. Kalau saham ini buat invest, turun saya averaging down. Kalau saham ini buat trading, turun saya cut loss. Nah, terus saya udah bagi. Saham buat invest saya itu misalnya 80%. 20% itu buat trading. Nah, trading ini saya pakai margin, pakai trading limit. Saham invest juga ada yang saya repoin, saya buat beli saham invest lagi. Nah, ini ngegulungnya dua-dua ini gila. Tentunya along the way nggak mungkin kita menang terus ya. Yeah. Tahun lalu saya cut loss-nya 30 miliar setahun. Tapi profitnya juga ada ratusan gitu. Nah, tahun ini baru awal tahun cut loss-nya 50, drawdown-nya ratusan. Tapi ya menurut saya kan nggak mungkin lah setiap hari hujan. Pasti hujannya nanti berhenti, pasti ada momentumnya bagus lagi gitu. Jadi tugas kita sebenarnya stay in the game aja gitu. Pasti nanti balik semua itu pasti. Gitu. Iya. Jadi lo tetap yakin ya dengan pasar saham Indonesia ya? Yakin ya. Ya sebenarnya memang belakangan ini agak kurang. Banyak kebijakan-kebijakan yang kurang. Tapi pasti along the way bagus lah harusnya. Masih oke lah. Kalau lagi kurang bagus ya saya masuknya yang dividen aja. Nah itu tadi ingin saya tanyakan nih. Banyak saham-saham konglo yang kalau kita bicara valuasi udah sangat-sangat mahal. PE-nya udah ratusan kali. Betul. Ada yang puluhan kali bahkan ratusan kali. Betul. Di sisi lain ada saham-saham blue chip yang kita ngomong PE ya masih oke lah. Masih murah. Memberi dividen gitu. Betul. Gimana kalau pandangan Bro Andri ya? Saya juga kan ada grup-grup saham banyak nih. Ada beberapa grup-grup saham tuh bilang ajaran saya tuh sesat. Ya. Nyarinya yang begini-begini gitu, sesat. Nyari tuh yang value. Tapi menurut saya kita cari bisnis itu nggak boleh kaku. Sama seperti saya dulu berbisnis real ya. Bisnis itu kita nggak boleh kaku. Yang penting yang mana bisa cari untung. Kalau misalnya saham konglo bisa kasih untung, ya kenapa kita harus kaku? Pakai teori yang ini terus gitu loh. Kan ilmu dunia kan berubah ya. Jadi sekarang pertanyaan saya mau balikin ke mereka. Lu mau cari untung atau mau cari idealis? Kalau mau cari teori idealis, ya udah lu di situ-situ, nggak bisa berkembang. Jadi kita harus bertumbuh juga. Kita harus cari yang mana yang in the end di dunia ini yang benar itu yang untung, bukan yang ilmunya benar gitu. Ilmu dia benar, paten, tapi nggak bisa cari duit. Buat apa? Yang penting kan kita kan di sini di market cari uang. Gitu. Nah kalau lagi hype-nya menurut saya di saham konglo ya kita mainnya di saham konglo. Kalau menurut saya ya. Jadi menurut saya kita jadi manusia itu harus fleksibel gitu. Nah, terus misalnya, tapi kan saham konglo ini kan naik terus seperti gorengan gitu loh. Iya. Ya, menggoreng ini kan kita kurang jelas ya. Kalau misalnya memang target MSCI-nya harus di sana, saham konglonya ngejar ke sana, menurut saya sih fine-fine aja ya. Gitu loh. Nggak ada salahnya ya. Toh kan tidak ada yang ya tidak merugikan retail juga. Semua retail juga pada main di sana juga gitu loh. Pada untung banyak di sana. Kalau untung diem. Kalau untung diem biasanya. Kalau pas rugi marah-marah.